Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inul ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema Ramadan sebagai waktu untuk belajar dan menjadi lebih baik. Ramadan bukan hanya soal menahan lapar dan haus, tetapi juga kesempatan emas untuk memperbaiki diri. Selama 1 bulan penuh, kita diberi peluang untuk membangun kebiasaan yang lebih baik, mengendalikan emosi, serta lebih dekat dengan Tuhan dan sesama. Momen ini bisa jadi titik balik untuk melakukan transformasi diri yang tiada hanya bertahan selama Ramadan, tapi juga di bulan-bulan berikutnya. Belajar sabar dan mengendalikan diri. Puasa mengajarkan kita untuk menahan diri bukan hanya dari makanan dan minuman, tetapi juga dari emosi negatif seperti marah dan rasa malas. Saat berpuasa, kita dipaksa untuk berpikir sebelum bereaksi. Belajar sabar ketika menghadapi situasi sulit dan lebih bijak dalam mengembalikan keputusan. Jika kebiasaan ini terus dilatih, kita bisa menjadi pribadi yang lebih tenang dan dewasa dalam menghadapi tantangan hidup. Selain itu, Ramadan juga melatih kita dalam mengontrol hawa nafsu. Dalam keseharian kita seringkali terbiasa memenuhi keinginan tanpa berpikir panjang. Dengan berpuasa, kita belajar untuk menunda kepuasan sesaat demi mendapatkan manfaat yang lebih besar dan kemudian hari. Ini adalah keterampilan penting yang bisa diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam manajemen waktu, keuangan, dan pengembalian keputusan. Meningkatkan ibadah dan kedekatan dengan Tuhan. Ramadan seringkali membuat kita lebih rajin ibadah, salat tarawih, membaca Al-Quran, dan lebih sering berzikir menjadi bagian dari rutinitas harian. Ini kesempatan bagus untuk membangunkan kebiasaan spiritual yang lebih baik. Tiada harus langsung drastis, tapi sedikit demi sedikit kita bisa menjadikan ibadah sebagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari bahkan setelah Ramadan berlalu. Banyak orang lebih disiplin dalam salat 5 waktu jika sebelumnya sering terlambat atau bahkan melewatkan salat. Ramadan menjadi momentum yang tepat untuk memperbaikinya. Dengan membiasakan diri untuk beribadah tepat waktu dan dengan penuh kesabaran, kita bisa merasakan ketenangan dan kedekatan spiritual yang lebih mendalam, lebih peduli dan berbagi dengan sesama. Saat berpuasa, kita merasakan lebih peduli dan berbagi dengan sesama. Saat berpuasa, kita merasakan bagaimana rasanya menahan lapar dan haus. Dari situ, kita jadi lebih memahami kondisi orang-orang yang kurang beruntung. Ramadan juga identik dengan sedekah, berbagi takjil, dan zakat. Kebiasaan berbagi ini bisa kita lanjutkan di luar Ramadan, karena kepedulian terhadap sesama tidak seharusnya hanya terjadi di bulan suci saja. Tidak hanya berbagi materi, kepedulian juga bisa diwujudkan dalam bentuk lain, seperti meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah teman, membantu orang tua, atau sekedar memberikan senyuman kepada orang lain. Tindakan kecil ini memberikan dampak besar bagi orang-orang di sekitar kita. Gaya hidup sehat dan pola makan yang lebih baik. Banyak yang tidak menyadari bahwa puasa bisa membantu kita memperbaiki pola makan. Jika selama ini kita terbiasa makan tidak teratur atau konsumsi junk food berlebihan, Ramadan bisa jadi kesempatan untuk membiasakan diri dengan pola makan yang lebih sehat. Mengurangi makanan berlebihan saat berbuka, menghindari gorengan, dan lebih banyak minum air putih adalah kebiasaan yang baik yang bisa terus kita pertahankan. Selain itu, waktu tidur juga menjadi lebih teratur sama Ramadan, dengan sahur di pagi hari dan tidur lebih awal saat setelah tarawih. Kita bisa melatih tubuh untuk memiliki pola tidur yang lebih sehat. Kebiasaan ini bisa berlanjut setelah Ramadan dengan tetap menjaga waktu istirahat yang cukup. Menghilangkan kebiasaan buruk. Ramadan juga bisa menjadi momen untuk berhenti dari kebiasaan buruk, misalnya mengurangi penggunaan media sosial yang berlebihan, berhenti merokok, atau menghindari kebiasaan menunda pekerjaan. Jika selama 1 bulan penuh kita bisa menahan
hal-hal tersebut. Berarti kita juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah Ramadan. Banyak orang memanfaatkan bulan ini untuk mengurangi konsumsi hiburan yang kurang bermanfaat, seperti menonton tayangan yang tidak mendidik atau terlalu sering bermain game. Sebagai gantinya, kita bisa mengisi waktu dengan kegiatan yang lebih bermanfaat seperti membaca buku, menulis, atau mengikuti kajian keagamaan. Ramadan bukan sekedar ritual setahun, tapi bisa jadi titik awal untuk perubahan diri yang lebih baik. Dengan membangun kebiasaan positif, meningkatkan ibadah, dan lebih peduli terhadap orang lain, kita bisa menjadikan bulan suci ini sebagai momen yang benar-benar membawa dampak dalam kehidupan kita. Yuk, manfaat Ramadan tahun ini untuk jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jika kita bisa konsisten menerapkan kebiasaan baik selama 1 bulan, maka kita pun bisa mempertahankannya di bulan-bulan berikutnya. Ramadan adalah awal bukan akhir dari perubahan. Itu saja dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.